Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya sedang merakit parametrik teman-teman. Seperti biasa, untuk perakitan biasanya saya mulai memvideokannya ketika udah setengah jalan teman-teman, biar durasinya nggak terlalu lama kayak gitu. Nah, jadi untuk boxnya sendiri ini seperti ini teman-teman modelnya. Jadi kalau teman-teman sudah menyimak video saya, ini mirip dengan box audio processor, karena memang satu produk teman-teman. Produknya dari Homer gitu. Jadi ini ya bisa dibilang mirip banget sih, mirip persis gitu. Oke, lanjutkan. Jadi ini untuk power supply-nya saya udah pasang teman-teman. Untuk power supply-nya saya ini seperti ini. Ini kan sebelumnya udah ada ya teman-teman ya. Di sini sebetulnya bawaannya sudah ada, kalau teman-teman sudah pernah merakit parameter pasti tahu kayak gitu. Udah ada bawaannya, tapi saya rasa biar lebih maksimal, jadi saya bikin rangkaian power supply sendiri. Ini menggunakan transistor TIP4142 teman-teman. Kalau di sini kan sebelumnya itu cuman menggunakan IC regulator, tapi ya itu tadi saya pikir karena IC regulator kurang maksimal juga. Kemudian ini juga trafonya trafo 1 ampere yang nggak murni teman-teman, yang nggak murni. Jadi 1 ampere mungkin yang realnya mungkin paling bisa jadi cuma setengah ampere gitu. Jadi karena di sini IC-nya banyak, jadi ya saya usahakan lah biar nanti walaupun trafonya 1 ampere, tapi nanti output yang masuk bisa lebih dari 1 ampere. Caranya ya dengan ini, menambahkan rangkaian regulator simetris menggunakan TIP4142 begitu teman-teman. Oke, trafo 1 ampere, kemudian bagian depan seperti ini. Ini saklar menggunakan saklar 3 kaki. Kemudian untuk bagian belakang, seperti ini. Sini ada soket lubang maksud saya untuk AC, kemudian fuse mungkin nggak akan saya pasang kayak gitu. Kemudian di sini juga ada input output. Ini outputnya pakai RCA, output inputnya ya umum lah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kayak gitu. Tapi di sini kan untuk untuk parametrik itu kan ada input selektornya ya teman-teman ya. Di sini yang tulisannya ada tab, kemudian CD, DVD, ada aux. Kan harusnya ini menggunakan potensio yang selektor itu ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi saya pikir ya, itu kurang berguna juga dan nggak ada fungsi yang signifikan gitu. Jadi makanya ini nggak akan saya pasang. Untuk RCA tetap saya pasang karena biar ya kelihatan kelihatan rapi lah gitu, biar nggak ada lubang-lubang yang kosong gitu. Saya pasang, tapi nanti mungkin yang saya pakai untuk input sebelah sini sama ini aja, jadi yang ini nganggur. Untuk ini saya udah ada rencana untuk menambahkan fungsi lain di input selector ini kayak gitu, tapi di video lain teman-teman, karena video ini mungkin nanti bisa jadi terlalu panjang kayak gitu. Jadi ditunggu saja untuk ininya. Sekarang ini sementara cuma RCA kosong aja teman-teman. Sementara ini cuma potensio biasa aja, potensio yang nggak ada fungsinya kayak gitu. Jadi sekedar ya biar kelihatan full saja gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk boxnya sendiri ini cukup murah teman-teman. Saya beli cuma sekitar 55.000, tapi belum termasuk ongkos kirim ya kayak gitu. Kalau nggak salah itu ongkos kirimnya 10.000 kalau nggak salah teman-teman. Jadi ya nggak saja 65.000 lah kayak gitu. Jadi untuk harga boxnya itu 55.000, sedangkan untuk harga kitnya saya beli 82.000 teman-teman gitu. Dan seperti biasa saya belinya di toko online gitu, karena memang
di sini agak sulit ini teman-teman, apa namanya, sulit menemukan toko-toko elektronik yang lengkap, part-part elektronik yang lengkap, makanya saya selalu belinya di online gitu. Selain ininya lebih lengkap juga, karena memang ya dari segi harga juga lebih bervariasi dan kita lebih fleksibel teman-teman, lebih leluasa lah untuk memilih, ya mungkin bisa membandingkan harga kayak gitu, jadi bisa lebih inilah, bisa lebih untung kayak gitu. Teman-teman, kita lanjutkan. Ini sudah saya pasang, tapi ini kurang satu, nanti bisa dicari belakangan, mungkin jatuh atau kemana, saya nggak tahu kemana. Oke, lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk input dan outputnya teman-teman. Kita pisahkan dulu dari antara LR dan groundnya teman-teman. Dan kita kupas biar nanti pemasangannya lebih mudah. Oke, setelah itu kita kasih timah, kita lumuri timah dulu. Kemudian di sini juga kita kasih timah teman-teman, biar nanti lebih mudah menempel. Oke, langsung saja kita pasang. Sudah terpasang, kemudian kita sedikit rapihkan biar enggak terlalu ini. Ini untuk input, sorry ini, oh iya bener, ini untuk input, kemudian di sini untuk output. Kita kupas dulu seperti biasa. Kita pisahkan dari groundnya. Oh ya, disarankan ya teman-teman untuk kalau bisa untuk perakitan perangkat-perangkat seperti ini, usahakan selalu pakai kabel SCARM, kabel yang seperti ini, karena ya untuk meminimalisir dengungan teman-teman. Intinya kabel yang ya kalau bisa sih kabel yang mereknya Makita kayak gitu, yang paling bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kabel yang seperti ini juga nggak ada masalah, hasilnya juga lumayan bagus, minim dengung. Oke, kemudian di sini kita lumuri timah.
Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya sound system rumahan, jadi sebenarnya untuk rumahan itu dengan parametrik juga udah lebih dari cukup teman-teman. Cukup lumayan lah kalau apa namanya buat menggetarkan seisi rumah dengan parametrik aja kayak gitu. Karena di ruangan itu nggak akan ini teman-teman, nggak apa namanya, kebutuhan untuk volumenya itu nggak bakal sebesar yang dibutuhkan ketika memutar ini di outdoor. Jadi cukup dengan parametrik aja ya, saya rasa udah lebih dari cukup. Tapi kalau teman-teman ada budget ya namanya hobi bisa dimaksimalkan lah, entah itu mixer atau equalizer gitu. Jadi banyak pilihannya. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas ya saya rasa untuk dengan parametrik aja sudah cukup, sudah mantap lah. Oh iya, sebelumnya saya juga udah pernah ini ya teman-teman ya, bikin video merakit parametrik yang dengan menggunakan box triplek kayak gitu. Dan untuk parametrik itu ya saya sih biasanya gini teman-teman, saya nggak niat setiap apa namanya saya merakit sesuatu itu nggak berniat jual. Tapi kalau misalnya ada yang berminat, ada yang ya nawar, ada yang pengen, ya silahkan kayak gitu teman-teman. Saya prinsipnya gitu. Jadi saya nggak pernah apa namanya bikin sesuatu itu memang 100% niat buat jualan. Tapi kalau misalnya ada yang apa namanya, ada yang berminat, ya silahkan, selama harganya cocok kayak gitu. Jadi ya silahkan lah, kayak gitu aja. Oke, kira-kira cukup seperti ini teman-teman. Jadi sudah beres semuanya untuk perakitannya. Oh iya, ini mungkin saya pengen ngasih tahu cara ini masang saklar 3 kaki. Jadi mungkin ya ini khusus buat pemula sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah senior atau sudah paham, jadi bisa dilewatin aja. Jadi untuk memasang saklar 3 kaki kan ada ini ya teman-teman ya. Saklar 3 kaki kan ada lampunya gitu. Jadi biar lampunya nyala tuh gimana? Jadi untuk saklar 3 kaki itu kaki yang paling bawah itu input, kemudian kaki tengah output, sebelum kaki nomor 3 itu untuk ya, jadi kuncinya di sini. Kalau misalnya kita cuman kaki 1 dan 2 ini nggak bakal nyala, nyala non aktif atau aktif on off itu nggak akan nyala teman-teman. Jadi kuncinya adalah ini kan jalur dari PL kan ada dua, ada apa namanya yang 0 sama 220. Jadi yang 2 jalur itu, yang jalur pertama kita langsung masukin ke 0. Kemudian jalur kedua kita masuk ke kaki yang paling bawah, kaki yang nomor 3 gitu. Kemudian keluar ke kaki nomor 2, kita masuk ke 220. Kemudian sebenarnya itu kalau misalnya seperti itu sama saja kita menggunakan yang kelas saklar biasa teman-teman. Jadi lampu ini nggak akan nyala. Jadi caranya biar ini nyala, maka yang dari 0 kita jumper ke sini. Jumper ke sini kayak gitu. Yang dari 0 kita jumper ke sini. Nanti saklar ini akan nyala. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pemasangannya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segini saja. Jadi ini udah selesai. Jadi saya cuman sedikit menunjukkan aja, nggak berniat memberi tutorial atau semacamnya, karena saya rasa mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu lah cara merakit yang seperti ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya seperti biasa. Terima kasih.